Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Oke, kali ini kita akan ngomongin tentang bab baru mengenai operasional di perkantoran. Kalau kemarin kita udah ngomongin tentang operasional di sebuah bisnis, kita kaitannya ke sebuah perkantoran. Nah, sebelum kita ngomongin tentang di perkantoran tuh jenis operasional yang sering digunakan itu apa, kita akan ngomongin tentang bisnis proses. Kenapa itu penting sebuah bisnis proses? Nah, kalau kita ngomongin tentang bisnis proses itu ada kaitannya dengan bagaimana kita menciptakan sebuah instruksi kerja, sebuah proses-proses dari sistem-sistem yang ada yang bisa dipahami oleh semua pihak. Di mana seri-seri aktivitas ini itu digunakan untuk mendeliver sebuah service. Gimana caranya kita memberikan service, langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk tercapainya sebuah tujuan dari sebuah operasional atau dari sebuah organisasi tersebut. Nah, kalau kita berbicara tentang bisnis proses, itu kita harus tahu gimana caranya menciptakan sebuah bisnis proses yang bisa dipahami, yang bisa tahu cara-cara yang terbaik seperti apa, yang nantinya itu akan memberikan kita bisa memprediksi outcome itunya seperti apa gitu. Kalau misalnya udah jelas step by stepnya, kita bisa tahu langkah yang ke depan yang kita lakukan itu seperti apa. Itulah bisnis proses. Nah, tapi kalau kita ngomongin tentang bisnis proses, secara tidak langsung kita harus tahu gimana caranya membuat sebuah proses itu bisa dipahami oleh semua pihak, bisa diikuti oleh sebuah pihak, bisa diulangi dari semua pihak. Nah, kalau misalnya seperti itu, bisa saja bisnis proses itu bisa aja sulit dilakukan. Sehingga kalau kita ngomongin tentang bisnis proses itu bisa saja sulit. Nah, kalau misalnya ambil contoh paling gampang adalah bagaimana kita mempelajari dari internet, mempelajari tentang sebuah resep, itu gambaran tentang bisnis proses. Nah, gimana caranya supaya resep yang ada di internet yang kita ikutin ternyata kadangkala hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan. Apakah ada yang salah? Oh, mungkin resepnya tidak detail, tidak ada gambar, tidak spesifik, dari segi pengukurannya tidak jelas. Nah, itu juga sama seperti dengan bisnis proses. Kalau misalnya bisnis prosesnya tidak jelas, tidak spesifik, tidak ada step by stepnya, maka tidak bisa tercipta bisnis proses yang baik gitu. Nah, dalam menciptakan sebuah bisnis proses itu harus jelas, harus konsisten dan akurat. Kalau misalnya tidak akurat, ya proses itu akan sulit diikuti. Nah, kalau misalnya memang membuat yang akurat, pasti ada yang namanya trial error. Nah, bagaimana kita membuat supaya bisnis proses itu bisa dipahami oleh semua pihak. Nah, kalau kita ngomongin tentang sebuah bisnis proses, tentang sebuah proses, nah kita menciptakan bisnis proses ada beberapa hal yang harus kita ikuti atau kita perhatikan. Yang pertama, bagaimana kita membuat konsumen kita satisfying atau puas. Konsumen kita apakah hanya konsumen yang di luar saja? Tidak. Konsumen kita adalah memang konsumen, dan dari segi employee itu juga harus puas dengan paham mengenai proses kita yang kita ciptakan seperti apa. Yang kedua, kita udah menciptakan proses, kita sudah menciptakan bisnis proses yang bagus, tapi kalau kita tidak mengajari karyawan kita, ya sama saja bohong. Makanya penting juga untuk melakukan teaching employee. Dan yang terakhir, bagaimana kita mengachieve atau mencapai tujuan dari sebuah perusahaan itu apa. Yang makanya bisnis proses dibuat untuk menciptakan atau mencapai sebuah tujuan perusahaan. Nah, saya harus diingat bahwa kita kalau ngomongin tentang bisnis proses itu adalah salah satu kunci dari supaya perusahaan tersebut bisa berkembang atau tidak. Tanpa ada bisnis proses yang jelas, maka perusahaan tersebut tidak bisa berkembang dengan baik. Misalnya gini, kita sudah menciptakan bisnis proses berdasarkan trial error yang ada, kita sudah tahu kira-kira akan kelemahannya di mana, kita menciptakan bisnis proses yang sangat detail yang bisa dilakukan, yang bisa di-copy misalnya.
Nah, kalau kita sudah bisa membuat semua bisnis proses secara detail, nantinya ketika kita akan mengembangkan di bisnis yang kedua atau apapun itu akan lebih mudah. Maka dari itu penting bagi sebuah perusahaan membuat sebuah bisnis proses yang baik. Oke, sampai di sini mengenai tentang subbab kali ini. Subbab selanjutnya akan dibahas di berikutnya. Terima kasih.